Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara sama Om Leo. Om Leo tuh nama lu bukan sih? Bukan, Om Le? bukan, Cing. Lu dapat dari mana? Dikasih sama anak-anak waktu itu. Gua kan dulu lahir besar di Jakarta, Cing. Iya. Lahir besar di Jakarta. Udah pas SMA awal tuh, pas SMP akhir, itu mulai ketara bandelnya gitu, Cing. Nyokap khawatir gue dilempar ke rumah mbah gue, adiknya nenek nyokap. Di Bandung. Ini bisa bener lah anak ini di sana. Pas itu gue masih pakai nama Angga, nama asli gue Angga gitu. Iya. Dia masih pakai Angga, kadang-kadang dipanggil nama bokap gue. Nama bokap gue tuh Dandul waktu itu. Mana lingkungan gue. Di SMA di Bandung, berharap bisa kuliah di Bandung. Enggak, ternyata malah kuliahnya di Jogja. Kuliah di Jogja. Habis kuliah di Jogja, nggak lulus juga, hancur-hancuran juga. Akhirnya gue balik lagi ke Jakarta. Pas sampai Jakarta, gue bikin karya gitu, Cing. Nama karyanya ada Om Leo dan Tante Susan. Apa lupa gue namanya karyanya. Pokoknya ada karakter namanya Om Leo. Itu lo yang pilih itu? Namanya salah-salahnya. Ada karya juga. Kayak Om Gadun ya namanya. Iya, Om Leo. Ya itulah Om zaman itulah. Iya. Naik mobil Datsun. Ininya persnelingnya pakai itu tuh resin. Iya. Iya. Mawar. Benar ya. Kayak gitu karakter om gitu. Udah aman anak ruang rupa waktu itu, aman anak Ruru dipanggil itu tuh si Om Leo sampai gua sampai nggak bisa bedain diri gua nama asli gue sama mana Angga mana Leo. Mana Angga mana Om Leo, sampai akhirnya tanda tangan gue pun tanda tangannya tulisannya Om Leo gitu. Cing dari zaman itu, Cing, dari tahun 2001 mungkin ya, 2001 2002. Sampai sekarang. Ruang Rupa tuh yang radio ya? Itu radio. Ada radio. Pican juga sempet di sana. Malau ya? Malau, Jimmy. Iya. Jimmy enggak deh. Gilang Gomblo. Gilang Gomblo sama Ajis juga ya? Ajis, bener. Gilang Gomblo sama Ajis Iya. yang pernah bantuin Ru Radio dulu. Tahun 2011 mungkin ya. Iya, 11-an gitu ya. Iya. Walaupun sekarang masih ada tapi on air-nya lebih sedikit, tapi secara manajemen masih berlangsung. Di Ruang Rupa tuh ada Ru Radio juga. Om Leo dari situ dah tuh. Dari situ. Akhirnya lu pakai terus. Pakai keterusan, Cing. Keterusan dalam artian orang taunya Om Leo. Gue mau pakai nama lain juga udah nggak memungkinkan, adalah pakai Om Leo aja. Iya. Sampai sekarang. Nah, lo sebelum kayak terjun ke dunia beginian lo ada kerja, ada Seniman aja. Dari dulu berarti. Berangkatnya dari visual kan, Cing. Suka gambar, jadi gini, kayaknya dulu identiknya kan kalau orang udah kecemplung ke dunia apapun lah, desain grafis, seni murni, atau misalnya dia pelukis, dia penggrafis atau pematung, atau masuk ke dunia institusi seni ya, itu biasanya lekatnya kan sama dunia musik, Cing. Karena abis ya bikin acara musik gitu kan di kampus seni rupa tuh dulu. Ya itu akhirnya ada irisan sama musik, irisan sama visual, bikin pameran, di pameran ada openingnya, ada DJ, entah bermusik, entah ada yang ngeband dan segala macam. Tapi ya karir gue di awal, gue belajar visual, Cing. Belajar gambar, belajar komputernya juga komputer grafis, walaupun kadang-kadang juga ngutak-ngatik musik sedikit gitu ya, tapi masih kecenderungannya masih ada di gambar gitu ya. Di gambar lah, visual, Cing. Udah sampai pameran juga lo ya? Iya. Gokil juga ya? Bikin ada beberapa, karena lahirnya di situ kan, Cing. Lahirnya kan di institusi yang goalsnya biasanya ada di konteks memamerkan sesuatu atau exhibit lah, maksud gue. Di dunia seni rupa tuh kan seorang seniman dituntut untuk membuat sebuah karya yang bisa direpresentasikan ke publik atau dapetin apresiasi dari publik gitu. Udah gitu doang sih. Jadi ya dari pameran, dari gambar, akhirnya ada sedikit irisan sama dunia musik, gitu aja sih. Si Good Night Electric? Iya, itu juga. Dari? Sama, ketemu di Jakarta, teman-teman IKJ kan. Kalau gue kan diisi Jogja. Cing, gue diisi Jogja,
ketemu sama anak-anak ruang rupa yang bosnya tuh anak isi Jogja, tapi bukan bosnya, direkturnya yang inisiatornya tuh ada anak isi Jogja, tapi rekanannya partner-partner yang lain itu rata-rata naik IKJ. Jadi ketemu, jadi dari sana waktu itu tuh IKJ sama isi Jogja tuh sering banget lagi bikin kolaborasi gitu, bikin ada pameran dialog dua kota. Udah itu kalau anak IKJ ke Jogja ketemuan, anak Jakarta ke Jogja, anak Jogja ke Jakarta juga ketemuan di Jakarta. Salah satu apa ya, markasnya tuh di ruang rupa itu. Jadi ketika gue udah nggak sanggup di Jogja lagi, pindah ke Jakarta, tujuan gue cuma langsung pindah ke ruang rupa aja. Jadi gue hidup di sana. Oh, lu udah denger ruang rupa di situ waktu lu di Jogja? Waktu di Jogja. Jadi ruang rupa tuh berdiri tahun 2000, gue masih di Jogja. Pas gue datang ke Jakarta 2001-2002, udah gue langsung bermarkas di situ, nggak pulang ke rumah lagi, Cing. Malu, Cing, maksudnya dari udah habis mengembara 6 tahun gak jadi apa-apa. Gue 6 tahun di Jogja gak jadi apa-apa, udah tuh balik lagi, udah gue duitnya dapat dari mana tuh? Gak ada, Cing. Dah terus lu hidup hari-hari ngapain? Minta aja. Tapi kan jadi gini, Cing, ruang rupa tuh kolektif gitu. Kolektif seni. Jadi ya semuanya kolek gitu, kolekan, yang ada rezeki bagi-bagi, yang nggak ada rezeki ya main. Termasuk buat makan juga itu. Sama. Gue inget. Berarti bondingnya kuat banget dong. Sampai sekarang harusnya. Sampai sekarang. Teman-teman masih melangsung. Gue juga sampai sekarang juga kayak gitu, Cing, masih nggak bisa. Kayak gimana, Cing, ya? Dulu tuh ada satu metode yang kadang-kadang juga nggak bisa dijalanin sama setiap orang gitu loh. Kayak nggak mungkin kerja kantoran gitu loh. Maksudnya orang tuh nggak bakal kerja di level yang normal atau ranah formal ya orang bilangnya. Misalnya jadi jadi guru, atau jadi kalau yang anak kreatif itu kan misalnya kerja di kantor agensi. Ada beberapa yang melakukan, tapi kayaknya nggak. Akhirnya inisiatif seni itu akhirnya itu bikin pameran. Kita bekerja berdasarkan volunteering ya. Sukarela misalnya kayak volunteer udah tahu bahwa ada alokasi budget untuk makan, alokasi untuk transport, alokasi untuk kayaknya hidup dari situ sih. Berdasarkan project yang kita bikin nih. Tapi kan nggak tiap hari ada proyekan atau tiap bulan lah. Padahal lo makan harus tiap hari. Tapi itu, Cing, gue bingung deh. Hidup aja ya? Lu juga kayak gitu gak sih? Iya, lumayan sih. Iya kan? Ada aja uang, tapi kan akhirnya jadi bandel. Tapi, Cing, kayaknya bukannya harusnya seperti itu ya. Maksud gue kan kayak ada banyak banget yang emang, gue sering banget di komplek gue tuh, gue kecil ya, Cing. Ada satu tongkrongan di dekat pos ronda depan komplek gue. Tiap hari di situ kerja kagak, nguli kagak, ngendeng kagak. Tapi ngerokok iya. Gue mikir dikasih duit sama emak bapaknya. Pak bapaknya udah meninggal dua-duanya. Udah itu kayak, ini orang dari mana yang ini kali ya ada aja rezeki. Judi aja ada. Gua judi aja, orang kerja kagak, ngerokok kagak, judi ada. Tapi gue ada. Iya. Beli pulsa bisa kalau yang zaman sekarang ya. Iya. Udah itu ada beberapa teman gue juga yang kayak, wah gila nggak tahu cara survive. Tapi gitu sih, Cing. Orang banyak banget yang lupa gitu loh kalau ada beberapa khazanah gitu ya. Ada apa sih? Di semesta kita tuh ada keilmuan yang ajaib nih, kok bisa survive ya orang-orang kayak gini ya. Maksud gue dari dia nggak kerja, dia nggak ngapa-ngapain. Kalau pola pikir kita bertanya lu dapat uang dari mana, pasti kita langsung menanyakan dia failed dalam hidup gitu, dalam artian wah gila nih, nggak bisa. Tapi kalau kita mikir bahwa dia human being aja gitu, orang yang emang ada diciptain, orang yang cuma nongkrong doang, orang yang makan juga, ngerokok juga ya. Ngerokok juga. Tapi ada sih. Lo juga ada kan pasti? Ada pastilah. Orang gitu, dan hidup sehingga kini. Dan hingga iya, tinggal naikin levelnya kali ya. Iya. Terus akhirnya lo masuk ke Om Leo Karaoke. Om Leo Karaoke itu tahun sama berapa? Di ruang rupa juga. Om Leo Karaoke itu 2023. 2023 akhir kayaknya. Habis pandemi. 2003. Oh, 2003. Pas pertama kali gue datang ke ruang rupa. Pas pertama kali gue datang ke ruang rupa itu tahun 2001-2002. Gue stay di sana, luntang-lantung di sana. Walaupun gue masih dapat support, dalam artian ada kendaraan almarhum bokap di rumah. Yang gue bisa ke Ruru, walaupun yang penting nongkrong doang, ngobrol. Mungkin dapat ongkos dari nyokap, dari bokap, ada selisih ya, misalnya uang harian dari keluarga gitu ya, misalnya yang bisa gue bawa. Tapi saat itu kan gue gak punya penghasilan sama sekali, Cing. Bahkan gue inget banget, pekerjaan pertama gue tuh ngajar desain grafis di ruko di daerah Pasar Minggu nih. Rumah gue di Taman Mini, rumah gue di Taman Mini tuh, gue jadi naik. Ada ruko, gue nggak sebutin namanya.
Jadi Ruko tuh ngajarin desain grafis gitu. Kebetulan salah satu apa sih dibilangnya tuh tutor ya, apa sih? Dosennya yang suka apa sih ngasih kursus tuh. Nggak bisa datang, nanyain teman-teman tongkrongannya di komplek gua tuh. Ada yang bisa Photoshop nggak? Gue bisa, mau nggak ngajarin? Oh pakai cara gue tapi, jadi dia cuma 2 kali masuk doang, Cing. Gue nggak bisa ternyata, Cing, kerja ngajar gitu. Lalu pakai meja, dia tuh duduk berdua-duaan samping-sampingan gitu sama muridnya. Makan bakso nggak berdua? Adep-adepannya di belakang lagi. Berdua-dua kan anak SMP gitu, yang mau belajar komputer. Udah ngawalin hidup dari situ, tapi nggak survive juga. Ya akhirnya mulailah ketemu teman-teman Ruang Rupa saat itu yang ngajarin gue untuk bikin karya dong, bikin project dong, bikin sesuatu dong, bikin hal-hal yang mungkin bisa menarik buat dikembangkan ke sebuah ranah yang namanya gue nggak tahu namanya apa, Cing. Lu pernah tahu nggak sih kita kayak gini tuh kita nggak punya nama sebenarnya, Cing. Zaman itu orang tuh sempet nanyain gitu ke setiap orang lah, nyokap di rumah, kamu tuh ngapain sih kayak gitu. Bahkan karena belum ada pasarnya dan zaman itu ya, Cing. Zaman jadi, itu ini orang ngapain sih bikin kayak lu nyebutin kata desain grafis, fotografer deh, gak usah jauh-jauh. Fotografer aja udah. Kamu ngapain mau foto di pinggir jalan tuh yang studio apa? Foto studio. Dan itu kalau lo misalnya bilang bahwa lo desainer grafis, lo mau kerja yang setting cetak reklame di pinggir jalan gitu. Kita nggak tahu bilangnya apa gitu kerjaan kita, apalagi yang lebih ekstrim. Gue waktu itu, Cing, jadi seniman, Cing. Yang waktu kayak bikin karya, mamerin karya. Dia karyanya juga nggak bisa dijual gitu loh, Cing. Waktu karya yang absurd gitu deh, yang ajaib-ajaib. Bikin komik, komik yang mungkin kalau dijual juga harganya cuma mungkin 10.000 satu eksemplar gitu. Itu satu edisi udah itu. Gue cuma punya 20. Ya nggak make sense lah maksudnya. Tapi ya itu yang gue bilang, survive aja. Sampai akhirnya dari proyekan itu anak-anak sering bikin pameran. Di pameran itu biasanya suka ada acara after partinya pameran, ada yang nge-DJ. Nah, gue waktu itu bawa PC, pakai masih monitor tabung tuh, Cing. Bikin karaoke-nya karaoke MIDI gitu, lagu-lagu organ tunggal, Cing. Tapi karena waktu itu kan udah ada internet, gue downloadin lagu-lagu Metallica, Nirvana, Guns N' Roses, yang gitu-gitu deh. Lagu-lagunya The Cure, Radiohead. Udah ada karaoke-nya? MIDI-nya udah ada. Karaoke-nya belum ada. Jadi di MIDI itu kita bikinin lirik waktu itu. Bikinin lirik misalnya. Jadi nadanya ada MIDI gitu, organ tunggal. Bunyi-bunyi mesin ya. Bunyi-bunyi mesin gitu. MIDI apa namanya, dibilangnya elektron nih zaman itu. Ya udah bunyi MIDI itu, gua kasih lirik, jadinya karaokean, pakai lagu MIDI. Itu tampilan kesananya gimana? Gak ada, Cing, belum ada proyektor zaman itu. Proyektor itu benda yang mahal banget. Kalau dipakai lo harus minta izin dulu karena barangnya barang mahal gitu loh. Maksud gue zaman itu tuh teknologinya belum. Gue inget banget, monitor flat screen aja itu harganya bisa 4 kali lipat dari monitor tabung. Jadi belum ada yang make. Jadi ketika gue bawa itu ke klub, zaman itu ada satu klub namanya Park di daerah Blok M tuh, Cing. Gue bawa PC karena satu laptop nggak ada konektor buat dual screen ya. Gue bawa PC bisa dual VGA monitor, gitu. Yang satu pakai tabung, yang satu pakai tabung. Jadi dua-duanya tabung gitu. Itu satu buat si penonton? Iya, buat si penonton. Nggak ada depan di mejanya DJ. Emang gitu. belum ada infokusan? Belum ada, Cing. Ada. Cuma jadi barang mahal banget. Nyewanya Satu nyewanya mahal, yang punya itu dijaga banget gitu. Karena harganya mahal banget. Dulu puluhan juta kok, Cing. Gue inget kok. Mungkin gue inget banget di tahun itu, monitor flat screen itu 4 jutaan harganya. LCD tuh, yang bentuknya juga kecil, nggak gede gitu. Jadi emang fasilitasnya belum ada. Fasilitas terjadi ketika benda-benda itu jadi murah, Cing. Di tahun 2007 kali ya, 2008 itu. Udah pakai apa ininya? Pakai proyektor, udah mulai proyektor. Infokusan gitu? Infokus. Dia tuh udah ada beberapa klub yang punya buat ini biasanya kalau siang dia jadi apa? Buat presentasi kantor ya. Malah dia bisa buat nge-DJ. Udah akhirnya pakai itu. Udah bisa nih, ada sound system, ada mikrofon wireless. Udah mulai berjalan nih, tapi masih di konsumsi yang niche lah, Cing. Masih tempat-tempat pasarnya masih masih runcing lah gitu ya. Sampai akhirnya ada beberapa inisiator tahun 2012 mungkin ya. 2012.
ngajakin Om Leo masuk festival. Coba deh, di festival ada band-bandan. Dan saat itu 2011-2012 udah ada LED, Cing. Oke. Apa namanya? Kan zaman dulu kan belum ada. Dulu masih dilukis atau nggak ditempelin busa-busa. Iya. Buat backdropnya buat, ya? Iya, buat pensi gitu. Iya. Masih ngeprint tapi tiba-tiba di tahun 2010-2011 mungkin ya. LED itu udah semakin murah, bukan maksud semakin murah, semakin mudah diakses orang. Iya. Sehingga udah ada itu. Wah, gue bisa nih pasang lirik di belakang. Penonton bisa nyanyi singelong, akhirnya dibawa ke festival. Ini pelaku hanya lo sendiri nih di Saat skena itu ya. ginian ya saat itu. Karena rata-rata masih di ruang keluarga waktu itu, Cing. Masih ada di karaoke keluarga kan. Ya kan nggak bisa dibawa keluar alatnya. Andai kan ada pun. Saat itu cuma Om Leo saat itu. Si Om Leo doang yang bikin kayak begini. Iya, Om Leo berkaraoke. Itu lebih terfikirkan kayak gitu karena lo analisa dulu nih sebenarnya orang-orang suka Enggak, karaoke nih. Pada datang ke karaoke. Analisa gue gara-gara DJ. Di saat itu ada rekan gue juga, DJ Batman, Henry Foundation, vokalisnya Good Night Electric, DJ Robot waktu itu dia pakai namanya. Karaoke-nya lagu-lagu singelong, Cing. Lagu-lagunya The Cure, lagu-lagunya Blur, era-eranya Britpop, era-eranya tahun alternatif itulah. Dia muterin, penonton pada teriak-teriak nyanyi tapi nggak hafal liriknya. Awalnya di situ tahun 2004 itu, Cing. Tahun 2004 pertama kali Batman nge-DJ di Park tuh, gue ngeliat anjir lagunya lebih seru, yang lain pada ajeb-ajeb gitu ya. Zaman itu kan masih techno, masih drum and bass dari segala macam yang nggak bisa singelong, tapi dia bawain lagu-lagu singelong itu, lagu-lagu 80s, lagu-lagu segala macam. Wah, nggak ada yang hafal liriknya nih. Gue punya software yang bisa sinkronin antara Batman main dan gue bisa ngeluarin lirik. Awalnya di situ. Dan itu tiba-tiba akhirnya jadi -1, akhirnya jadi bikin karaoke. Dan tahun 2009 mungkin ya, ada satu software yang udah mulai bisa diakses publik, Cing, namanya software CDG karaoke, itu CDG karaoke. Jadi lu kalau nyetel lagu itu, lagunya -1, liriknya keluar di screen. Tahun 2009 mungkin. Kesini-sini lebih gampang akses musiknya ya? Dan lebih gilanya, sekarang udah ada AI, sekarang udah ada detektor apa namanya, direct, apa ya dibilangnya teknologinya, Cing. Lu nyetel lagu, si software AI ini bisa ngedetek lagunya lagu apa, dia bisa ngeluarin, bisa mensinkronkan liriknya. Liriknya ya? Iya. Lebih mudah banget sekarang. Iya. Tapi pasar akhirnya lama-lama begitu, wah ini kayaknya boleh buat jadi, nyari uang di sini gitu. Cing, kita nggak apa-apa ngomong serius kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Kan gue senang aja. Gini, Cing, apa namanya? Ada satu metode waktu itu terjadi, Cing ya. Saat ada, nggak apa-apa ya, Cing Abdel, biasanya ngamuk nggak sih kalau kayak gini? Nggak lucu nih, Om Leo. Enggak. Oh, Cingnya jangan gue. Iya. Kemarin gue sama Kun Wardana ngomong fisika kuantum. Fisika kuantum gue ngomongin. Iya. Nah, Cing, jadi waktu itu kan gue ngikutin banget ya perkembangan yang terjadi, termasuk di dunia kreatif, Cing. Ada satu momentum tahun 2010-an itu, kayaknya segala jenis budaya kreatif tuh agak mengalami ketersendatan gitu. Gue curiganya gara-gara kecepatan informasi. Awalnya, gue pikir ini gara-gara kecepatan informasi. Orang tiba-tiba mudah mengakses segala hal yang berkaitan sama kreatif. Apa namanya? Gambar desain. Kecepatan orang untuk mendapatkan informasi musik, album musik. Gila, gue dulu nangis-nangis nyari albumnya. Misalnya album rare-nya, bootleg-nya lagunya Radiohead gitu. Itu susah banget nyarinya misalnya zaman itu. Tiba-tiba aksesnya dibuka gitu di publik. Nah, kok gampang ngedapetinnya? Bisa ada satu portal yang bisa nyediain, ada Apple Music saat itu, ada Spotify, ada segala macam yang baru muncul di era tahun 2012-an, setelah tahun 2010 lah, Cing. Tiba-tiba ada ketersendatan gitu. Salah satu yang paling jadi parameter utama, kok band jadi makin sedikit ya? Maksud gue, nama besar band yang punya kapabilitas, misalnya album, dia punya 9 lagu, bisa konser, bisa manggung, bawain lagu full. Saat itu mungkin cuma bisa dihitung dengan line up yang cuma sangat sedikit. Itu di dunia musik. Di dunia film, semua orang tiba-tiba bisa bikin film, Cing. Semua orang bisa bikin film, siapapun sutradara yang baru, mungkin gue nggak bilang tanpa pengalaman. Tiba-tiba jadi kayak semua orang bisa bikin film aja. Hollywood juga sudah mulai agak membosankan dan segala macam, industrinya mulai
mulai turun Decline, gitu ya. lah. Decline. Sampai yang gue kaget sih, gue selalu cerita analogi gue tentang film Avenger. Cing, ya kali sebuah film dari awal sampai habis ledakannya keluar semua gitu. Ya, ya. Yang biasanya terjadi di tahun gue, di zamannya gue nonton film Terminator atau Rambo gitu ya, tahun 90-an, 80-an, bomnya itu cuma meledak terakhir doang gitu. Ya. Apa adegan yang brutalnya tuh cuma terjadi terakhir doang. Ini semua apa udah gak ada ide lagi, kan gue mikir kayak gitu ya. Jadi sekarang termasuk di dunia musik kayak orang kok ada kecenderungan akhirnya balik lagi ke masa lalu gitu ya, baik nyetelin lagu-lagu yang bukan nyetelin apa nih, bermain dengan band-band yang bermusik dengan era itu. Nah, salah satunya di dunia musik ada kestagnanan di level lagu singelong, Cing. Jadi mulai agak jarang nih lagu-lagu yang singelong. Orang kembalinya ke singelong tuh tahun 90-an sama 2000-an awal. Akhirnya ya karaoke bisa punya tempat gitu. Mungkin Waktu itu lo pilih gak lagu-lagunya nih? Lagu-lagu yang lo mainin tuh? Awalnya nis banget, Cing. Apa aja tuh? Awal-awal lagu alternatif, misalnya era tahun 70-an, 80-an, indie music di tahun itu, sama lagu-lagu yang new wave gitu ya. Masih karena skenanya tuh, scene-nya tuh masih kecil banget, Cing. Masih ada di klub, bar kadang-kadang, dunia malam yang kecil banget gitu, bukan dunia malam yang yang publik gitu ya. Iya. Nah tiba-tiba ada di satu cerita, gue harus pindah ke tempat yang Lebih gede. apresiatornya lebih banyak. Gitu misalnya kayak gathering kantor. Nih yang pertama kali gue dapet event gede itu gathering kantor asuransi. Gathering kantor asuransi. Karena yang salah satu pekerjaan, dia pernah ngeliat Om Leo karaoke, seru kok nyanyiin lagu-lagu 80-an, nyanyiin lagu Indonesia era itu, dia ajakin. Itu mungkin yang karaoke cuma 5 orang, Cing, yang lain pada nggak ngerti gitu, nih apaan sih. Mulai ada yang datang lagi, ada yang datang. Akhirnya tiba-tiba ngumpul, oh seru juga, kesebarlah cerita ini bahwa ada satu opsi, kita bisa karaokean, alatnya udah bisa dibawa, lo udah nggak lagi karaokean masuk ke dalam sebuah ruangan gitu. Karena biasanya karaoke itu identiknya sama satu skup kecil, walaupun di tahun 90-an gue ngecing eranya LVCD sama Laserdisc itu di komplek gue ada lomba karaoke ibu-ibu. Iya. Ya, ibu-ibu Kayak 17-an emang banyak lah. 17-an ada lomba karaoke. Ada karaoke. Cuma kondisinya bukan buat konsumsi hura-hura masal. Senang-senang, ya. Orang-orang senang-senang teriak-teriak nyanyi. Buat kompetisi ya. Ini jadinya kompetisi karaoke gitu, nyari kayak idolnya kampung gitu ya, idolnya RT dan segala macam. Nah sekarang tiba-tiba jadi konsumsi publik, itu aja perbedaannya. Jadi kalau gue dengar cerita tadi, lo yang bikin lo ada sampai sekarang itu konsistensi berarti ya. Lo mau orang pasarnya dikit kayak, kalau lo senang ngerjain lo kerjain aja nih. Itu kayaknya yang kedua sih, Cing. Senang ngerjain. Gue pernah cerita sama teman-teman gue gitu ya, kayak ada beberapa yang jangan-jangan lu nggak bahagia gitu ngelakuin satu hal yang satu hal yang lo anggap endingnya cuma di populer, endingnya cuma di tren sesaat, endingnya cuma di maaf misalnya uang, ekonomi gitu, ada uangnya nih, gue bisa nih bikin ini gara-gara ada uangnya misalnya. Padahal jangan-jangan lu juga nggak senang-senang amat melakukan itu gitu. Kalau gue, Cing, gue hidup dari era itu. Eranya, ingat VHS pertama kali muncul di Indonesia tuh, ada satu keluarga gue yang lumayan ekonominya bagus gitu ya, dia bisa beli alatnya, dia bisa beli alat karaoke-nya. Itu hampir setiap malam gue pengen ke rumahnya nyanyi lagu Beatles lah, lagu-lagu Indonesia populer era itu gitu ya. Gue datang ke rumahnya buat nyetel, karena cuma bisa di setel itu. Muncul Laserdisc yang akhirnya bisa juga mengkonvert lagu karaoke sampai akhirnya VCD karaoke dan segala macam. Gue ngikutin sampai gue ngoleksi DVD bajakan karaoke sama VCD bajakan. Di kota dong belinya itu. Iya. Gue dulu pernah buka ituan karaoke keluarga. Nyari yang resminya masih dikit. Bajakan semua. Iya. Yang resminya itu cuma ada di beberapa toko yang kayak Istara gitu. Lagu-lagunya juga terbatas. Iya banget. Ya jadi kita harus ke kota tuh sono ya. Gue juga dulu di kota, tapi emang mereka yang bikin semua sih, Cing. Iya. Biasanya karaoke resmi aja, yang karaoke resmi. Misalnya karaoke keluarga, gue ngeliat ada beberapa file yang, wah ini sih filenya karaoke kota nih. Iya benar. Bener aja gitu. Tapi maksudnya ada yang bikin dan ada budayanya. Iya. Kita punya industrinya juga dari zaman itu. Cuma pelakunya masih di kondisi yang rumah. Kadang-kadang dibawa ke publik juga, di publik yang spesifik. Nah mungkin Om Leo saat itu ngebawa itu ke ranah bahwa karaoke adalah budaya orang Indonesia. Karena gini, gue pernah dulu sempet
cari tahu juga gitu ya kenapa di luar negeri karaoke kok cuma adanya di ruangan doang ya. Iya. Karena gue pernah karaoke pernah gue bawa ke Jerman waktu itu, Cing. Orang Jerman aja kaget gitu. Hah? Kok bisa seru ya? Jadi gue karaoke di atas panggung gitu, nyanyi lagu-lagu pop populernya eranya Jerman, era lagu-lagu yang populer di atas panggung tuh mereka kayak yang shock gitu. Hah? Apa-apaan nih? Nggak karena nggak biasa nonton orang manggung, biasa nonton ini, tapi karaoke di atas panggung tuh jarang banget. Jangan-jangan budaya itu nggak nyampe ke mereka. Satu, budaya berdendang, Cing, ya. Jarang banget. Mereka biasanya budaya berdendangnya itu, kalau kita kan budaya berdendang itu ada di meninabobokan anak, ya. Mainan waktu kecil, main catur aja kita berdendang, pokoknya berdendang. TikTok, main apa nih, mau milih pemain gitu. Apa sih bilangnya? TikTok, gitu-gitu lah. Bendera merah putih, tandanya menang. Iya, gitu-gitulah. Kita punya budaya berdendang yang di sana tuh kayaknya nggak ada gitu. Nyanyi di kamar mandi, nyanyiin boboin anak. Di sekolah ada upacara nyanyi. Kita kan upacara nyanyi, lagu-lagu juga aneh-aneh. Di kelas kita nyanyi, di mana-mana nyanyi. Yang itu kayaknya nge-trigger orang untuk lekat dengan budaya musik di tanah air. Satu, juga yang gue juga cukup kaget, kita punya radio, yang radionya tuh isinya cuma lagu doang, Cing. Di malam gitu orang kayak tidur tuh dengan lagu-lagu perjuangan, lagu apa sih segala macam. Yang itu kental banget, kita banyak banget punya penyanyi. Dan Indonesia lebih banyak punya vokalis terkenal dibandingkan dengan gitaris terkenal gitu. Musisi gitu ya. Ya kita bisa nyebutin komposer musik yang secara orkestratik di Indonesia gitu ya. Ya itu mungkin cuma ADMS. Siapa gitu. Kalau di luar negeri kan, ya ampun, banyaknya semuanya mungkin belajarnya berangkatnya dari sebuah orkestrasi gitu. Itu kayaknya budaya itu sih yang paling. Yang waktu awal lo beride ya, perform. Orang-orang kan juga belum tahu bahwa lo akan ngajak karaoke ya. Itu gimana ya maksudnya? Lo nanya, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Cing, itu kalau belakangnya ada band sih, iya nyanyi gitu. Wah gila, Cing, lu tahu gak sih? Gue pernah dipanggungin di Makassar, itu temen Makassar nekat banget sih, itu sahabat gue tuh si Ardi tuh waktu itu manggungin gue di Makassar, Cing. Itu salah satu panggung pertama gue, panggung besar pertama gue tahun 2011 atau 2012 gitu, gue lupa, Cing. Nah orang-orang juga belum tahu bahwa lo akan ngajak nyanyi. Akhirnya dibilangnya tulisannya Om Leo berkaraoke. Di panggung, gue manggung setelah Payung Teduh kalau nggak salah waktu itu. Oh nggak deh, 2015-an berarti ya, Payung Teduh tuh. Sekitar tahun itu 2015-an mungkin. Gue dipasang nama Om Leo berkaraoke, mereka juga nggak tahu Om Leo siapa, berkaraoke itu kayak gimana. Lu pokoknya di panggung gede Om Leo, gue mau ngetes. Terus gue manggung setelah si Payung Teduh tuh, ya. Jadi yang paling terus penonton hilang, Cing. Pergi semua, Cing. Gue di atas panggung sendirian. Deng. Udah gue. Terus lu gimana tuh? Udah gue dalam kondisi, ya emang udah apa saja kali ya. Emang gue disuruh buat ngebubarin orang, buat nyanyi sendiri. Siapa tahu. Seperti kagak. Emang bener. Tapi emang kondisinya, wah nih aneh juga nih panitianya nih. Kayaknya panitianya pengen seneng-seneng nih. Panitianya tahu budaya karaoke-nya Om Leo. Mungkin pernah lihat di Jakarta. Dia pengen seneng-seneng setelah acara manggung itu. Asli, lagu pertama. Jadi yang nonton panitianya aja? Mending, Cing. Ini udah pergi, gue nggak ada, panitianya juga nggak ada yang maju. Panitia masih beresin kabel segala macam. Gue setel lagu pertama, lagu pertama gue tuh Padi. Yang indah, begitu indah. Karena gue udah nyiapin itu kan, softwarenya udah ada lagu itu. -1 gitu. Gue nyanyi lah di atas panggung sendirian, Cing. Anjir nih gue kayak ngapain, MC nggak ada orang, nyanyi nggak ada orang. Tiba-tiba, Cing, datang, Cing, 1-2 orang. Balik lagi 2 penuh, Cing. Wah, bisa nyanyi teriak-teriak. Tetaplah menjadi bintang di Makassar, Cing. Gue inget ya, di kota ini lagunya pasti lagu-lagu yang lekat sama orang Makassar gitu. Itu Padi mungkin apa segala macam. Sampai Naif juga lumayan. Wali lo mainin juga kan? Belum pernah, belum. Wali itu baru fenomena belakangan lah. Fenomena di saat udah kehabisan stok lagu singelong, Cing. Tapi sebenarnya orang-orang itu juga apa lagu Wali, cuman agak gengsi kali ya. Nah dulu iya. Dulu kayak di kafe-kafe itu dulu kayak band reguler gak boleh main lagu dangdut. Gak boleh dangdut. Kecuali Kopi Dangdut ya, satu doang boleh tuh. Iya kan? Tapi sekarang di kafe-kafe ngalamin itu gak sih? Maksudnya emang cuma Kopi Dangdut doang yang boleh di kafe saat itu. Cing, kata keren itu rusak di tahun 2000-an itu, Cing. Fenomena kata keren gitu ya. Itu hancur, musnah di saat kita tahu bahwa yang gak keren itu ternyata yang keren. Itu kan terjadi di
di momentum itu ya, di saat gue bukan bilang senja kalanya kreatif ya, tapi emang kondisinya saat itu di tahun 2000-an itu segala bentuk kreatif terhenti. Maksudnya prosesi revolusinya kreatif itu terhenti. Kita ingat budaya New Wave itu dibilang adalah original culture terakhir yang ada di muka bumi ini. Setelahnya antara duplikasi atau mengulang atau mengcombine. Alternatif di tahun 90-an itu kan menurut beberapa kritikus dibilangnya adalah musik yang bisa memadukan apa yang terjadi di era 70-an, 80-an sama rock. Misalnya distorsi musik noise yang itu digabungkan dengan yang budaya populer bisa terjadi di tahun 90-an. Setelah itu tahun 2000-an menanggung semua keuntungannya, dalam artian 2000-an itu pesta poranya dunia kreatif karena akhirnya bisa bikin film, ada film Matrix saat itu yang punya ide digabungkan dengan teknologi yang ada sekarang. Tapi setelahnya teknologi akhirnya kayak berhenti gitu loh, Cing. Kayak gue ngelihatnya kecepatan tuh ternyata bukan memberikan intuitif kreatif, kecepatan malah memberikan sebuah kegelisahan baru bahwa setiap orang ternyata bisa bikin. Jadi siapa yang pertama kali bikin itu jangan-jangan keabsahannya langsung luntur gitu loh, Cing. Jadi lo nggak bisa kreatif ketika dipaksakan dengan cara gue yang pertama nih, gue yang punya ide pertama bikin benda ini, atau misalnya bikin karya seperti ini atau bikin konten seperti ini. Itu nggak semua ternyata di daerah sana juga ada, di mana juga ada. Setiap kota juga punya. Muncul Bripto Norman baru, muncul misalnya siapa sih duo yang kelakuan Cinta Jojo. Cinta Jojo bisa muncul di mana-mana. Fenomena-fenomena lain, fenomena Ade Londok yang misalnya viral dan segala macam. Ternyata semua bisa melakukan itu. Ketika semua orang bisa melakukan itu, keabsahan fenomena bahwa kreatif harus dimulai dengan kegelisahan kan luntur, Cing. Orang jadi nggak gelisah lagi gitu. Orang terpacu untuk dengan sebuah konteks bahwa lu harus tercatat dalam sejarah. Lu harus ngapain kalau harus tercatat. Lalu head comment, lu dulu kan nggak, Cing. Lu bisa lu muncul gara-gara ada karya. Lu memiliki kapabilitas dalam berekspresi gitu ya, melakukan ekspresi. Kalau sekarang ya itu akhirnya gue pikir orang tetap pada takdirnya kali ya. Lu harus bisa tercatat dalam sejarah. Lu harus tercatat aja pokoknya. Kan dari dulu hidup kita kayak gitu, dikasih ranking di sekolah, dijadiin ketua di Karang Taruna, segala macam Karang Taruna udah itu. Lu dijadikan apa? Lu tercatat sebagai personil band, sebagai kru, sebagai jagoan kampung, sebagai supir angkot dan segala macam. Sekarang tuh itu yang agak susah dicari gitu. Tapi kan sebenarnya kesempatannya sama buat orang yang kebetulan aja jadi terkenal atau orang yang punya kemampuan tapi belum terkenal, kesempatannya kan sama. Kenapa orang lebih sering milih yang kebetulan terkenal ya? Itu gara-gara ini, kemarin sempat dicatat tuh ada profesor matematik. Orang lupa matematik ketika di kondisi ini. Lupa matematik tuh gini, Cing, katanya. Ketika semua orang melakukan, kans lu untuk menang kan jadi lebih sedikit. Kayak gini. Ketika semua orang melakukan, kayak lomba lari atletik 100 meter, pesertanya mungkin cuma 10 atau 8 atau 10 orang gitu ya. Kans lu 1/10. Tapi di maraton, lu jangan-jangan nggak pengen jadi juara. Karena kansnya lebih gede lagi. Jadi kalau orang ikut lari maraton, itu jangan-jangan yang dicari fun-nya, sehatnya. Lu bahkan udah nggak fokus untuk menjuarai lomba tersebut. Nah, ternyata ketika semakin gede gitu ya, kapasitas kayak gini, kalau misalnya lomba lari 100 meter, kalau lu pengen jadi juara mungkin lu masih bisa dimaklumi. Lu pengen lari cepat di antara 10 orang. Walaupun gila juga lu ya kalau pengen gambling. 10-10-nya pasti pengen jadi pemenang nih gitu loh. Kans lo lebih kecil lagi. Berarti kan lo ketika ada di level itu lo harus bisa menentukan diri lo kan. Lo mau jadi pemenang atau pengen mengharumkan nama negara atau lo pengen membanggakan orang tua. Gue ada di TV mah gitu misalnya. Tapi ketika di maraton jangan-jangan itu udah geser lagi tuh satu. Highlightnya cuma yang disorot kamera itu peserta yang ada di depan doang. Lo ngapain ikutan dan segala macam makin luntur. Nah, gue lucu banget, lupa nama profesor matematiknya siapa orang luar, dia ngomong kayak gini, Lang Linglung lah, anggap aja, dia ngomong kayak gini. Lang Linglung bukan profesor matematik juga ya berarti? Bukan ya, insinyur kayaknya dia. Lang Linglung lah. Si profesor ini bilang, yang dilupain sama masyarakat
millennials dan Z sekarang ketika semua orang bisa melakukan adalah berhitung tentang presentasi. Dia lupa kalau misalnya yang dia tunjuk, misalnya saat ini Taylor Swift nama orangnya. Taylor Swift itu cuma satu. Yang jadi penyanyi seperti Taylor Swift jumlahnya 1 juta orang. Probabilitasnya makin kecil dan lu mau bertarung untuk menjadi yang spesial, lu harus punya sesuatu di luar unsur itu gitu ya. Kalau dulu Cing, kesempatannya sangat tipis banget Cing. Bintang radio gitu. Walaupun pesertanya banyak juga Cing ya. Yang jadi bintang radio bener-bener selektif, benar-benar apa dan segala macam yang muncul di TV juga kansnya lebih kecil. Sekarang ada banyak banget stasiun TV, ada banyak banget channel YouTube, ada banyak banget ada channel-channel yang lain yang juga bisa mempresentasikan apa yang nggak terjadi di zaman itu. Kansnya makin jadi ketika kansnya makin besar, pemainnya juga makin besar. Banyak, ini seperti kata dia, ini seperti lomba lari maraton. Misalnya dia berkata ada 100 lomba lari maraton yang berlangsung di tempat yang sama dengan 100 juara berbeda. Lu lagi ada di sebuah dunia matematik yang cukup unik gitu. Makanya kalau di maraton ya, kalau gue lihat di apa namanya di Cing boleh? Boleh dong. Cing nggak boleh ngerokok Cing ya? Iya, kalau orang tua lo boleh. Makanya kalau kita lihat konten-konten maraton ya, kadang-kadang kita nggak tahu siapa juaranya gitu ya. Kita nggak tahu tuh siapa juaranya, tapi kita tahu siapa yang disponsorin sama Pocari Sweat. Iya kan? Siapa yang disponsorin sama yang lain. Padahal dia finishnya pun 5 jam. Jauh sama yang 2 jam. Tapi itu bisa jadi spotlight ya. Jadi kesempatannya banyak sebenarnya. Lo mau nggak harus jadi juara, tapi lo tetap punya sesuatu gitu. Ketika numbers berbicara, opportunity untuk mendapatkan sebuah apapun ya, kebijaksanaan dari numbers ya Cing. Kan itu gede banget Cing. Gini deh, gue nggak perlu disiarin TV, peserta maraton ada 1.000 orang. Jadi kalau gue naruh brand, ada 1.000 orang yang concern sama brand gue. Kan itu kan jadi satu, ada beberapa faktor juga. Yang nggak lazim, Cing. Ketika lu tahu bahwa udah nggak mungkin nih, lu berjuang, lu cuma bener-bener faktor luck doang. Faktor luck tuh dalam artian semua orang bikin konten joget TikTok misalnya. Yang bikin semua orang yang bikin TikTok joget seperti itu semua. Kalau kans lu pengen seneng-seneng, lu sama seperti peserta maraton. Tapi kalau kans lu pengen jadi juara, lu harus punya sesuatu yang yang berbeda gitu kan. Dan ketika lu punya sesuatu yang berbeda, dan ternyata semua orang juga punya sesuatu yang berbeda, makin banyak lagi persaingan, makin seru lagi, makin dan segala macam. Balik lagi ke persoalan waktu itu, kenapa ini bisa terjadi gitu ya, fenomena berkaraoke, fenomena musik yang lagi hingar-bingar, Wali kenapa bisa naik lagi. Di saat orang jenuh dengan itu kayaknya Cing. Kalau menurut gue ini opini pribadi Om Leo, nggak usah pakai ilmu apa-apa. Kayaknya orang cukup bosen gitu ya. Gue inget banget ada satu lagu dari sahabat gue sendiri, gue sempat curhat itu sama temen gue yang memproduksi lagu itu. Dia bilang salah satu lagu terkenal lah, temen sendiri, gue nggak nyebutin. Dia bilang, anjing orang cuma tahu lagu part itunya doang ya Om Leo. Dia nggak tahu keseluruhan lagu gue bercerita tentang apa ya. Dan ketika misalnya fenomenanya selesai di 3 bulan, di 6 bulan, sahabat gue juga misalnya di Semarang waktu itu ada Fanny Sugi, kemudian Asmali Berasi, terkenal banget lagunya. Fenomenanya terjadi, dia bahkan gak nyangka lagu ini bisa seperti itu, dan orang tahu lagu itu cuma di part itunya aja. Part kelanjutannya mungkin agak terbatas, susah dinyanyikan dan segala macam. Lagu singelong juga seperti itu, jangan-jangan dia cuma nyanyiin di bagian yang singelongnya aja. Kayak ngebunuh, ada beberapa yang terbunuh gitu Cing. Ada kebijaksanaan utuh dari sebuah lagu, bijaksananya, wisdomnya sebuah cerita itu terputus di sebuah fenomena viral 5 detik saja, 10 detik saja, yang di kemudian hari gitu ya mulai kerasa gitu. Waduh, apa ya yang harus dibikin ya, apa yang dibikin, udahlah nggak usah bikin macam-macam lagi lah, balik aja ke yang lama, dengerin lagu lama, ngoleksi vinil aja lah, lihat-lihat barang bekas, ngoleksi buku lagi. Akhirnya dia mencari alternatif baru gitu kayaknya. Mungkin pemilihan lagu seleranya juga larinya seperti itu. Yang lain udah udah capek dengan apa yang terjadi sekarang, akhirnya dia milih sesuatu yang entah berbeda, entah dia kembali ke masa lalu gitu. Kayak misalnya Kangen Band dulu kan dihina-hina tuh. Tapi sekarang singelong semua tuh kalau dibawain lagunya. Cing, itu gue dapetin cerita yang gue cukup kaget juga sih. Di belakang panggung waktu itu mereka bareng sama Om Leo kan karaoke di acara di Synchronize di tahun 2019 kalau nggak salah. Gue baru tahu Cing, mereka tuh ternyata nggak senorak itu. Mereka bahkan bilang kayak gini ke gue, Om Leo,
gua waktu itu emang cuma bisa bikin musik yang kayak gini. Betul. Dan dandanan keren menurut gue ya kayak gini gitu. Kalau lu bisa dandan keren gayanya orang-orang barat atau gayanya anak-anak indie dan alternatif, gila kita irinya setengah mati Om Leo. Bahkan kita mau ngejar ke sana pun mental kita nggak punya. Yang mental kita punya rambutnya sejelek itu gitu. Yang menurut kita jelek gitu. Jadi seleranya nggak bisa dibohongin, Cing. Tapi dari kejujuran selera tersebut lah gue baru sadar bahwa mereka pas bikin lagu pakai sebuah nurani yang gak dimiliki enjoy sama jadinya yang lain. Iya. Nuraninya emang levelnya di situ. Levelnya di lagu-lagu yang semenye-menye itu, yang senora itu. Tapi gue baru sadar ketika tahu bahwa dia bikin emang nggak ada orientasi keren sama sekali sih. Orientasi dia emang dia cuma bisa bikin musik seperti itu. Dan ketika terjadi obrolan itu, Cing, gue baru sadar juga. Oh gila ya, kita nggak punya itu lagi sekarang gitu. Gue cuma pengen bikin lagu yang terkenal, gue cuma pengen bikin lagu yang hits doang. Gue kadang juga cuma ngerasa, gue mau ngelawak kalau dibayar lah. Gue cuma mau ngelawak kalau emang ada opportunity bahwa ini tempat ini mengizinkan gue untuk ngelawak dan gue dapet highlight bagus dari lawakan gue gitu. Yang nggak terjadi di mereka cuma beruntung kejujurannya diapresiasi gitu. Yang rumit, Cing, ketika mereka harus hidup dengan ketidakjujuran yang baru gitu. Bikin lagu yang kayak gini lagi dong. Atau misalnya, gimana sih, cuma ini doang nggak bisa lagi. Atau misalnya ternyata uangnya habis, atau dia ternyata menghambur-hamburkan uang dengan cara yang salah, karena emang mentalnya juga nggak disiapkan untuk terkenal gitu. Yang sulit kan seperti itu fenomenanya. Balik lagi ke cerita yang tadi, Cing, ada beberapa yang ternyata nggak siap gitu loh, Cing. Nggak siap terkenal? Nggak siap sukses? Nggak ya, dia nggak tahu bahkan sukses itu apa sebenarnya. Jadi sama dong menghandle kesuksesan sama kegagalan sama-sama susah sebenarnya. Karena yang gue tahu ya, Cing ya, nggak tahu ini filosofi Anabel kayaknya analisa gembel gue aja ya. Banyak orang yang bahagia, yang sukses itu ditaruhnya di akhir, nggak pernah ditaruh di tengah gitu loh, Cing. Diproses ya? Diproses gitu, kesuksesan proses, bahwa kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesannya di dalam berproses gitu kan. Jadi selalu ending yang dikejar, bahwa terkenalnya yang dikejar, uangnya yang dikejar. Ada bahkan beberapa yang tahu bahwa dia mau ngelakuin ini kalau dia dibayar gitu. Ada beberapa yang viral, dan itu kemudian menaikkan rate atau dia. Tapi bukannya itu profesional, memang profesional sah-sah aja gak sih? Dia minta imbalan sama sesuatu yang akan dinikmati oleh orang banyak gitu. Kalau di taraf entertain, endingnya tuh bukan di uang, Cing. Endingnya tuh di entertain. Menghibur. Ya. Jadi endingnya jangan di ekonomi. Karena kalau sedikit saja digeser, lu saat itu lagi berbisnis ternyata, bukan mengentertain orang. Ini ada satu apa ya, filsafat gembel lah, ini dari Om Leo, gembel-gembelannya Om Leo berpikir tentang filsafat lah ya. Bahwa ketika lu dikasih bakat dan lu menggeser bakatnya menjadi hal yang berbeda, rusak nih kayaknya nih bakatnya. Lu bisa bermusik. Orang butuh mendengarkan alunan musik lo gitu ya. Tapi lu geser jadi, sorry bayar dulu kalau gue mau main musik. Jadi musiknya bukan ditaruh di ending sih. Cing, maafin kalau salah. Tapi musiknya bukan ditaruh di ending, yang ditaruh di ending itu adalah ekonominya gitu. Padahal jelas dia bukan yang melakukan pola ekonomi saat itu, dia lagi melakukan pola kreatif, menghibur. Beberapa dokter cuma mengobatin kalau bayar dulu di muka gitu. Padahal fungsinya dia sebagai orang yang menyembuhkan penyakit gitu, misalnya kan digeser jadi ini yang mungkin bakal ngerusak sistem yang tadi di dunia entertain. Kalau itu sampai terjadi, yang tadi Cing sempat singgung, kalau sampai kan sah-sah aja kalau dia ngelakuin itu, iya sah. Tapi prosesnya jangan di-jumping gitu, jangan jadikan ini sebagai rewards. Bahkan rewards itu dalam artian ketika lo menghibur, lo dapat rewards ya. Rewardsnya itu bukan bagian dari goals lo untuk menjadi seorang entertainer ya. Itu jangan-jangan cuma semesta mendukung, orang bilang ini ada yang membayar, ada yang ngasih lebih. Gue ngecing dulu dapat cerita dari teman-teman. Cing, ngomong mulu, Cing. Nggak apa-apa lah. Lo aja kalau gue ngomong ketabrakan ya. Iya. Nggak boleh ngomong bareng ya, Cing. Nggak boleh ngomong bareng. Iya. Gue ngecing ada cerita, Cing, menarik banget, dan gue langsung berpikir ulang tentang apa yang terjadi di Indonesia saat ini, Cing. Kita nggak pernah punya budaya membayar tiket ternyata. Itu baru gue sadari setelah gue tahu misalnya dari sepanjang sejarahnya. Dari sepanjang sejarahnya dunia entertain di Indonesia, zamannya ludruk, zamannya wayang kulit, gitu ya.
zamannya, maaf nih Cing, layar tancap Cing, sampai yang terjadi di tahun 80-an, 90-an fenomenanya, semua adalah hasil dari ekosistem hiburan. Menghibur aja. Jadi ada satu orang, misalnya Cing, ada satu orang kaya, punya uang banyak, dia anaknya sunatan atau anaknya kawinan gitu. Dia pengen berbagi kebahagiaan anaknya kepada masyarakat sekitarnya. Jadi dia undang gamelan atau dia undang wayang kulit semalam suntuk. Uangnya dari gua yang bayar gamelannya, masyarakat menikmati ini secara gratis. Di sana ada orang berjualan, di sana ada Bapak Hansip dapat uang keamanan dan segala macam. Penontonnya semua gratis. Ini berlangsung melulu sampai fenomena terjadi di tahun 60-an, Cing. Saat budaya populer mulai menginvasi ranah bisnis. Istilahnya dibilangnya apa ya? Showbiz ya. Show business itu, kalau nggak salah. Bahwa semua ada numbers-nya. Bahwa seorang musisi seperti zamannya The Beatles, itu ternyata punya ranah populer, punya ranah populis gitu ya, dinikmati oleh orang banyak. Jadi ada angka yang bisa dimainkan di sana. Jual merchandise, nonton tiket harganya sekian. Kalau lu mau nonton Beatles pay per view-nya di TV sekian, videonya sekian, kasetnya sekian dan segala macam. Sampai tiba di sebuah negara yang nggak punya budaya itu sebelumnya, Cing. Ketika mengagetkan, akhirnya orientasinya bergeser, Cing. Padahal dulu ingat banget, Cing, kalau ada penonton nonton Sri Mulat, dia mungkin nontonnya gratis. Dia pengen ngasih apresiasi ke Sri Mulat karena dia, wah, gue terhibur banget, gue seneng banget sama Sri Mulat. Yang dilakukan adalah itu budaya nyawer itu, Cing. Lempar rokok, sawer. Yang punya ekonomi lebih melakukan itu saat itu. Nggak ada rules ya. Harus ngelempar di menit keberapa atau harus apa. Kalau punya uang ya lempar aja, atau punya rokok kasih aja. Karena itu bentuk apresiasi yang bisa disajikan di level lebih dari cuma sekedar tertawa atau lebih dari sekedar tepuk tangan, Cing. Dia punya. Nah, itu terjadi, Cing, di zaman itu. Namun tiba-tiba bergeser menjadi pola ekonomi yang ada ketidaksiapan. Maaf ya, Cing, ya, tapi menurut Om Leo di ranah budaya kayaknya ada ketidaksiapan deh sama bangsa ini di level itu gitu. Sampai akhirnya ada budaya viral, ada budaya yang cukup menyeluruh gitu ya. Kemarin viral, kemarin ekonominya bagus, tiba-tiba sekarang ambil. Ya itu ketidaksiapan akan hal-hal yang secara naluriah, darahnya bangsa, darahnya ibu gitu ya, darahnya keluarga atau ya tanah air kita ternyata nggak mendidik kita untuk punya kebudayaan yang sama seperti kebudayaan mereka. Jangan-jangan itu, Cing, jangan-jangan itu. Kayak di musik dangdut lah terutama ya. Biasanya kalau orang mau nonton dangdut itu karena ada panggung gembira, ada yang sponsorin rokok segala macem. Tapi sekarang kayaknya udah oke juga deh, Om Leo, gue lihat ada beberapa pemusik dangdut yang memang kalau mau nonton gue bayar nih, memang udah mulai kesadaran untuk membayar hiburan itu udah ada bukan sekarang? Iya, benar. Sepakat. Dan itu juga sudah terjadi di saat ini, kesadaran. Tapi budayanya itu kita minjem, Cing. Kita minjem budaya luar. Yang kesiapan ekosistemnya berantakan banget. Korupsi di mana-mana, pajak yang meleset, biaya. Maaf, Cing, Om Leo tuh kemarin sempat banget ada gejolak gitu ya di perasaan. Gue bawain lagu karaoke, lagu orang. Gue apa yang harus gue lakukan, bayar royaltinya, apakah gue harus ngubungin semua penyanyinya untuk membayar. Tahu nggak, Cing, apa yang terjadi di rules-nya number one yang di ranah itu, di perundang-undangan tentang royalti dan hak cipta di Indonesia. Ketika ngelakuin itu, jatuhnya sumbangan, Cing. Maksudnya? Gue kayak nyumbang orang. Kalau gue nyanyi, wah, gue habis nyanyi lagu ini, lagunya gue nyanyiin, gue sering banget nyanyi lagunya The Massive gitu. Andai kan Om Leo langsung ngasih, Rian, gue kemarin nyanyiin lagu lu. Nih, gue itu di ranah itu kata-katanya tuh seperti sumbangan. Wah, gue mikir langsung, oh ya juga ya, gue kayak iba gitu, berbelas kasihan sama penyanyi. Kayak The Massive harus nyumbang gue, harus. Tapi kan aturannya memang ada si organizer-nya harus. Itu ada, di situ tertulis bahwa gue harus mencatat lagu, gue harus ngasih semua list. Jadi gue dan manajemen tuh sama tim Vindes dan ada asisten gue juga selalu bilang, catat semua lagu dari awal pun gitu, kasih ke panitia. Kalau lu nggak sanggup, misalnya lagi dalam kondisi sibuk, minta LO untuk mencatat lagunya. Dan itu di pencatatan selalu komplit, selalu dicatat gitu misalnya dan segala macam. Yang bikin gue harus nurutin dulu nih. Tiba-tiba ada rasa gitu, dibayarin nggak ya ke penyanyi? Oleh si organisernya ini atau promotornya?
oleh si yang punya kewenangan, Iya. yang punya kewenangan oke. dengan sistem Iya. royalti ini, apakah sampai, apakah enggak. Tapi kalau gue bypass itu, ada satu cerita itu, Cing, lu kesannya nyumbang kayak ya? nyumbang, rasa kayak anak yatim gitu. Perlukah gue ngelakuin itu, atau kita benerin bareng-bareng yuk sistem ini yang meleset. Kalau iya sistemnya dibenerin, berarti orang-orang lagunya populer doang dong yang punya uang banyak. Iya. Misalnya penyanyi-penyanyi yang klasik gitu ya. Cing, gue jarang banget lagu Kus Plus. Karena? Sekarang di mana-mana gitu ya, di mall. Padahal dulu di era tahun 80-an, 90-an hampir setiap diangkot denger lagu Kus Plus. Iya. Gue jarang banget denger lagu Kus Plus sekarang. Gue ngebayangin Kus Plus dapat expose lagunya dari mana ya? Kan ada rasa bingung juga gitu, misalnya kayak penyanyi seperti Bruri, mungkin yang denger cuma orang tua doang, dan numbersnya mungkin nggak didapat dari seperti numbers yang secara teknologi udah mumpuni gitu, nonton dari YouTube, nonton dari Spotify, yang jelas ada pola numbering di sana yang manajemen nggak seriusin ngomong kayak Nggak apa-apa, udah. Gue udah dengerin, senang ini. Iya. Ya gitu-gitunya, Cing, yang kadang-kadang suka lolos gitu, kadang suka lolos bahwa udahkah kesiapan ini terjadi di Indonesia. Gue dapet cerita Hong Kong sudah siap menggelontorkan semua royalti musik yang terjadi atas musik Indonesia di Hong Kong selama 5 dekade, 5 tahun atau 1 dekade terakhir gitu. Kalau nggak salah gue dengar cerita. Mau dikasih ke uangnya? Gak tahu. Oh. Jadi Hong Kong ini nggak tahu uang ini harus dikasih ke siapa. Gue punya catatannya nih. Lagunya Kus Plus diputar berapa kali, lagunya si penyanyi ini di sinetron ini, di kafe ini ada lagu Indonesia yang angkanya cukup lumayan besar. Ketika harus dikasihkan ke Indonesia, mereka kebingungan gitu. Ke siapa harus dikasih? Iya. Itu terjadi di... Kan udah banyak sih, nggak sih yang namanya tuh lembaga-lembaga kolektif itu? Saat itu, bahkan ini antitrustnya muncul dari mereka, Cing. Dari si pihak luar negerinya gitu. Antitrust akan sampaikah ini ke... Gue denger cerita ada satu festival musik besar di Indonesia yang bahkan gue nggak mau lagi ngebayarin semua royalti musik yang terjadi di panggung acara gue, sampai kalian ngasih semua list, bukti transfer dan segala macam, dan yang nggak bisa didelegasikan juga gitu. Kekerasan itu yang terjadi mungkin ya, Cing. Dan balik lagi ke tadi pertanyaan Cing Abdel tentang yang kondisi itu gitu ya, kondisi gimana permusikan dan segala macam dangdut. Bisa kok sekarang bayar tiket dan segala macam. Numbersnya masih sedikit. miss banget, Cing. Dan yang terkenal mungkin bisa dihitung pakai jari. Yang dapat highlight, penyanyi dangdut kan banyak banget, ada ribuan mungkin di Indonesia. Cuma yang dapat highlight ya mungkin cuma top 5, top 10 gitu ya. Yang nggak terjadi di era tahun 80-an, 90-an itu, Cing. Semua orang mendapatkan highlight yang sama. Gue inget banget jumlah dalang di Indonesia tahun 90-an itu tembus di angka 100 dalang di tahun 90-an. Sekarang gue nggak tahu angkanya berapa, geser. Seperti halnya yang terjadi di dunia tradisional ya, Cing. Pelantun, ini sih kayak bocopat gitu ya, pesinden gitu ya, dan segala macam jumlahnya banyak mungkin, tapi gue udah nggak bisa ngedeteksi lagi tuh, Cing, gara-gara ada kesulitan kita untuk mengakses siapa yang masih pelakunya ya. Wayang golek udah sulit banget gue tahu pasca wafatnya misalnya Asep Sunaria, siapa lagi wayang yang pedalang atau misalnya ini, agak sulit mendapatkan informasi itu karena budaya populis tidak mensupport itu dulu. Ada beberapa stasiun TV yang meng-highlight mereka luar biasa, Cing. Hampir setiap malam nonton acara yaitu budaya adalah di TVRI adalah dari beberapa ini. Itu mungkin yang tergeser. Tapi sebagai performer, lo kan harus relevan sama yang ada sekarang. Ya, cara lo gimana ya? Tetap supaya relevan sama pasar lo nih. Gue mempertanyakan itu juga, Cing. Ada satu cerita, gue diundang anak kecil sunatan, walaupun bapaknya yang ngundang. Om Leo, anak gue sunatan ada. Bisa nggak nyunatin lo sih? Lo jadi bengkongnya ternyata. Bisa ngemilin itunya nggak sisa sunatnya. Agak, Cing, dia bilang mungkin mau karaokean dong. Ada anak kecil siang sorenya, udah karaoke buat anak kecil, malamnya kita mau party bawa bapaknya. Itu jadi sempat kemarin ada lulusan SMP, anak SMP, bukan lulusan perpisahan SMP, ngundang Om Leo berkaraoke. Anjrot nih tahu dari mana ya? Om Leo lagunya kayak gitu, udah itu segala macam.
mungkin sampai ke telinga mereka relevansinya dan segala macam. Yang terakhir yang bisa gue lakukan, ya gue turun gunung langsung, Cing. Ketemu mereka, ketemu Lagu-lagu apa yang dia suka? Ngobrol, datang ke klub tiap malam waktu itu. Oh, mereka lagi dengerin lagu ini. Gue diskusi sama asisten gue misalnya. Nih, nih anak-anak sekarang lagi dengerin lagu kayak gimana? Padahal harus belajar juga jadinya lagu itu. Nggak masuk, Cing. Berat hati gue bakal ngelakuin ini. Untuk mendengarkan lagu mereka. Satu, selera itu kan nggak bisa. Iya. Selera itu satu hal yang sulit banget untuk digeser. Iya. Orang nggak suka cabai ya sampai kapanpun. Iya. Orang nggak suka makanan Jawa gitu misalnya. Dia sukanya makanan Padang misalnya. Atau Sumatera. Ya, itu sulit banget maksud gue untuk beradaptasi dengan Iya. itu dan menerima kenyataan bahwa gue nggak bisa makan makanan lain selain makan itu gitu. Iya. Berarti ada unsur paksaan, ada unsur. Gue kan nggak bisa ngelakuin itu di dunia entertain, Cing. Ketika melakukan sesuatu berdasarkan paksaan, menyortir iya, tapi mempelajari, gue kayaknya bisa deh. Ada kok enaknya semua lagu enak kok. Gue inget cerita Kangen Band tadi kok. Iya. Sekarang gue nyanyi lagu Kangen Band kok di atas panggung. Kok bisa ngeklop ya gara-gara apa ya? Bijaksana, Om Leo bijaksana. Kompromi kali ya. Iya, lu Antara bijaksana bahwa idealisme lo sama endingnya bukan di lu, Iya. bukan lu nggak suka, tapi lu harus gimana caranya supaya penonton ini Terhibur ya. bisa ketemu. Karena kalau endingnya cuma di lu doang, sorry, gue nggak bakal pernah mau muterin lagu ini. Sementara dia nge-request, oh, gue nggak bisa memutus rezeki kebahagiaan orang di level itu gitu loh, Cing. Ya gue akhirnya hidup dengan cara itu, Cing. Mau cari tahu, walaupun mungkin susah banget nelennya, Cing, kayak aduh, ini bukan selera lu. Gue nggak yakin lu dengerin lagu zaman sekarang. Lu dengerin lagu apa sekarang? Band sekarang yang lu dengerin? Agak bisa, Cing. Iya. Kalau zaman itu lu bisa langsung cepet. Oh, gue lagi suka Metallica, gue suka. Iya. Wah, gue lagi suka Gigi, gue lagi suka Salon Seven misalnya. Apa ini bagus? Lagi gue akan nyebutin yang sekarang gitu ya, generasi mereka aja. Itu bagus, kata-kata gitu. Lagu yang itu gue suka. Kalau dulu gue dengan lantang cerita bahwa gue menganut musik ini sebagai jalan hidup gue garis keras dan segala macam. Kan ada yang bilang juga tuh, kita mulai berhenti cari hal-hal yang baru di umur-umur tertentu, termasuk cari lagu-lagu baru. Kita udah males. Ya udah males. Ya, apa nih? 30 crisis apa gitu bilangnya. Umur 30 biasanya. 30 udah nggak mau cari teman baru, teman yang nyaman aja. Makanya circle makin sedikit, semakin tua. Tapi kalau lo ada di dunia ini kan nggak bisa kayak begitu, Om Leo. Lo harus selalu baru, harus lagu-lagu yang nggak lo suka pun harus gimana caranya? Gue menanyakan itu juga ke lo sekarang. Lo ada fans anak kecil nggak yang tahu lo siapa? Ada kan? Udah itu. Dan itu nggak bisa dibikin ternyata, Cing. Jadi Vincent sama Desta juga gue tanyain hal yang sama kan. Kok lo bisa diundang acara apa ya? Kemarin Vincent diundang acara apa itu? Reuni. Bukan lulus Sweet 17. Acara Sweet 17 anak 17 tahun berarti tahu dua orang ini. Iya. Satu dikali dua aja umurnya kalah tua gitu misalnya. Dia udah lebih cocok jadi anak lu dibandingkan jadi idol lu gitu. Karena idol tuh harusnya sepantaran kans lu untuk bisa mendapatkan segmentasi pasar yang sama, bisa suka sama orang ini, bisa jatuh cinta sama orang ini di umur yang sama, nggak mungkin ke kakek-kakek atau ke om-om gitu. Dan segala macam. Gue runut-runut ada faktor X ternyata, Cing. Di dunia kesenian itu, di dunia hiburan, ada satu faktor yang nggak bisa digantikan sama apapun yang dinamakan metode. Apa itu? Faktor X tadi. Ada satu hal yang kok dia punya ya benda ini gitu. Raffi Ahmad itu ajaib, Cing. Iya. Anomali dia sih. Gila. Radit kalau di stand up juga anomali. Iya, maksud gue kok lu bisa ya punya satu spesifik skill menghibur, berbicara, berdialog, bermusik kadang-kadang mungkin ya, yang lu bisa merelatekan ini kepada satu hal populis gitu. Hal ini bisa mencapai segenap umat manusia, pasti akan suka orang-orang seperti Ivan Gunawan. Banyak banget orang-orang yang punya faktor. Dan lu juga salah satunya, Cing. Oh, jadi ya lu anak kecil bisa suka sama lu. Ya kebetulan temen anak gue aja dia. Nggak mungkin. Orang anak kecil di komplek mana lu lewat, Cing Abdel. Iya. Itu faktor X, Cing. Ada yang nggak dikenal orang. Mending lo Cing Abdel. Abdel. Bapak lo emang gue tuh. Tapi harus kelegoan untuk terima itu. Gue sering cerita, gue rumah dulu di belakangnya. Depannya SD. Jadi kalau
kalau lagi istirahat itu anak-anak bocil-bocil, Abdel, foto dong gitu. Awal-awalnya sih, Anjing gue. tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Gue mulai sadar itu pas ada Lo enak masih ada omnya. anak. Lu udah Cing. Enggak, tapi Cing mah om juga kan? Iya, tapi ada Abdel-Abdelnya juga anak kecil. Kayak ada sopan-sopan. Iya. Tapi itu yang harus kayak kita gini loh. Gue ngerasa dulu awal-awal yang masuk ke entertain terus nemu suasana baru gitu. Ada orang yang sering gue omongin juga. Kayak anak muda lo gue itu sekarang udah biasa kan. Iya. Tapi zaman-zaman kita kan orang tua nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Nah kalau kita nolak itu terus ya kita terpental dari dunia itu. Jadi Enggak, Cing. Gue koreksi lu keras. Lu nggak terpental waktu itu. Lu nggak memilih itu. Gue yakin lu mentoleransi itu sebagai sebuah kebijaksanaan. Iya. Maksud gue itu, gue melakukan beberapa itu. Mungkin nggak ya. Kalau ada yang orang tidak legowo menerima perubahan itu ya dia akan terpental sendiri. Karena bukan legowo, Cing. Ada beberapa yang nggak mau ya, mungkin congkaknya, sifat sombongnya dan segala macam. Ya, lu nggak. Itu kan faktor X, Cing. Maksud gue itu yang bikin Raffi bisa dibelain sama ibu-ibu walaupun dia salah misalnya. Ibu gila, lo berani lo ngelawan Raffi Ahmad di sosmed dikepung lo sama mama sama ibu sayang banget sama Raffi Ahmad gitu misalnya. Ya lo bisa sebutin, gak usah jauh-jauh. Vincent andaikan kepleset terhadap satu hal, misalnya ngelakuin satu yang musuhin sama yang belain jumlahnya bisa sama gitu. Karena kalau nggak bisa cancel culture. Cancel culture itu terjadi kalau orang ini dicari kelemahannya di saat momentum. Gue nggak suka sama orang ini, dia tuh kemudian ditwist. Kalau orangnya baik, orangnya punya, balik lagi faktor X tadi exist di seseorang. Kalau gue sih ya contoh yang lo gue gitu ya. Awal-awal tuh gue ada penolakan juga gitu karena memang budaya gue tidak seperti itu walaupun lo gue tapi kalau mau yang udah tua ya tetap aja harus ada sopan satunya. Cuman akhirnya gue merasa bahwa itu jangan-jangan karena mereka merasa dekat gitu. Jadi gue nganggap itu sebagai sebuah gue bisa deket kok sama mereka gitu. Jadi gue lebih legowo lah. Tapi kan lu sedekat itu. Bukan ngerasa ini kurang ajar banget sih awal-awal gitu ya. Iya. Tapi setelah gue belokin mungkin cara berpikir gue yang salah kali ya. Itu mereka bukan mau kurang ajar kok. Dia superior nggak, gengs? Dia superior nggak? Hah? Galak nggak? Itu udah kayak gitu doang, Cing. Kagak mau galak sama orang-orang itu. Gampar kalau salah dia udahin. Lu lihat kelakuannya gue itu teriak emang kayak gitu, Cing. Lu ngasih izin ke mereka ke semesta lu untuk ngelakuin hal yang sama. Gak banyak orang yang punya faktor seperti itu, Cing. Ya udah, besok-besok gak bisa. Ya udah, Cing, gue di Vindes kan ya, Cing, gue nemenin teman-teman Vindes gitu. Di awal gue masuk, kaget gue setengah mati gara-gara Vindes menerapkan pola bahwa dia harus bisa relate dengan segala umur. Dalam artian, Vincent sama Desta udah nggak bisa lagi relate sama anak umur 20 tahunan. Karena ini umur anaknya dia. Gitu misalnya. Teens ya, teenage sama si Z, generasi Z itu yang di generasi Z umur berapa? 20-an lah. 20-an ya sekarang ya. Berarti lu nggak bisa relate. Lu harus meng-hire beberapa pekerja kreatif di Vindes Saker yang umurnya di situ bisa relate dengan kata-kata, dialogis, misalnya tren yang terjadi di mereka. Budaya, karena jumlahnya lebih banyak. Gue kaget banget, Cing. Tahun 2016 dapat informasi bahwa manusia Indonesia yang berumur 0 sampai umur 35 tahun jumlahnya 80%. Banyak banget ya. Ada yang tahu ya, mungkin yang kita lihat di jalan raya, yang kita kan lihatnya tua-tua terus ya, gara-gara lu temennya main tua-tua, Cing. Yang SMP, yang SMA, lu nggak pernah ketemu tuh, Cing. Satu beda jam, beda berangkat, beda aktivitas, nggak relate lagi sama mereka. Dia tuh nggak ketemu di luar komplek lagi keluar, kan jarang banget kita ketemu. Jadi kita udah terkukup sama satu lingkungan yang sama dan segala macam. Padahal jumlah mereka banyak banget. Kalau lu nggak bisa merelatekan diri lu ke mereka, maaf, Cing, kalau ada di dunia yang sama, di dunia hiburan, akan ada satu kendala besar gitu. Nggak terjembatani ya istilahnya. Lu nggak bisa ketemu mereka langsung. Jadi yang paling fokus waktu itu ketika gue sama di Vindes, Om Leo gimana ya supaya kita nyampe ya? Gue pengen banget bikin kayak gini nih. Cuma kayaknya mereka juga nggak ngalamin nih permainan ini. Lu ngerti nggak ini? Nah, gimana caranya supaya nyampe? Anjir, gue geser otaknya kan harus.
ekstra gitu loh, Cing. Masih kata-kata jangan sampai norak, karena mereka jangan-jangan nggak suka sama kata-kata seperti ini. Kata-kata lu udah ketinggalan zaman, kata-kata ini udah nggak relevan lagi dan segala macam. Mungkin itu sih, Cing. Jadi bagi orang tua memang kita harus belajar terus dong, menurut lo. Nah, nggak kelar-kelar dong kita nih. Cing, mereka lebih pintar dari kita, itu dia permasalahan utamanya. Kapan kita Apa yang menikmati mereka baca. hidup akhirnya nih? Makanya busa mereka itu nggak terjadi di kita. Busa kita itu nggak tahu kita dibilangnya generasi X ya, Cing ya. Generasi X adalah generasi yang lumayan beruntung karena bisa mencicipi segala macam jenis teknologi dari yang buruk sampai yang sekarang gitu. Permasalahannya ketika kita sudah mempelajari itu semua, lo mempelajari Nokia yang canggih banget di era itu, hanya cuma 2 bulan kali, Cing, udah tiba-tiba digantikan sama teknologi baru, lagi kecepatan internet. Kemarin lo ngerasa bahwa internet 128 kbps aja udah cepet banget gitu ya, buat gambar, download gambar yang gambarnya segede gini sekarang. Sekarang lo harus download gambar yang ukurannya udah giga, tera dan segala macam. Bersikapnya kan jadi anjir, baru yang ini selesai, kok udah dapet yang ini. Nah yang sekarang kayaknya nge-pull semua, Cing. Informasi mereka udah benar-benar dapat intisari saripatinya, segala macam kebaikan-kebaikan ilmu pengetahuan ada di mereka yang tersortir secara saripati nih, Cing. Apa ya, bukan instan, gue bilangnya bukan instan. Lu bahkan kemarin gue sempat berpikir, wah lu anak zaman sekarang enak udah dapat apa? Lu nggak bisa ngomong kayak gini ya orang tua. Lu dulu ya jelek, lu belum ada informasinya. Gue sekarang udah dapat, masa gue harus ngulang sesuatu yang buruk terjadi sama lu? Ya gue dapetin yang ini aja udah sekalian, gitu ya. Lu dulu kesulitan nyari album Beatles atau ya nasib lo lah, gitu. Ya nasib lo lah, lu nggak bisa ngebedain sama gue. Lu semua manusia. Pas di situ gue baru sadar bahwa oke, penyikapannya juga harus beda nih. Gimana ya caranya ngasih tahu yang akhirnya bisa kita ceritain, Cing, maaf ya, Cing, di gua gitu ke mereka. Gue cuma bisa bilang enjoy the process. Bahagia itu nggak pernah ada di ending. Bahagia itu nggak pernah ada di awal. Bahagia itu ada di tengah. Kalau lagi seneng lo jalanin itu salah, nggak mungkin terjadi sama generasi lo. Wah, gue lagi seneng nih, gue mau kayak gini, nggak bisa. Senangnya harus dijalanin terus. Dalam keadaan seneng lo bisa bersikap sedih, bisa sedih terhadap satu fenomena yang mungkin tidak menyenangkan. Karena kalau goalsnya bahagia, lu saat itu lagi nggak menjalani sebuah kebahagiaan, lu saat itu lagi tersiksa gitu, Cing. Mereka banyak banget yang cerita ke gue, hanya gue baru kerja 3 bulan di kantor ini udah cabut, udah nggak betah, kerjanya nggak mengenakan, anjrot, gila lu ya, lu kerja di satu jenjang karir yang jangan-jangan benar-benar dibutuhin sama seluruh umat, banyak orang banyak orang. Gue kemarin ngeliat CPNS di satu daerah gitu, Cing. Buset, Cing, ada kali, Cing, 5.000 orang, Cing. Pakai baju putih, celana hitam, daftar semua demi satu pekerjaan yang jangan-jangan kan opportunity dia untuk dapat 1:1000 orang kan. Sementara ada beberapa orang yang udah mendapatkannya malah melakukan itu karena nggak suka gue, nggak bosan gue nggak suka gue. Anjir, apa ya? Kita harus cerita apa ya? Akhirnya yang bisa gue ceritakan bahasa-bahasa kita zaman itulah, Cing. Proses. Nggak semuanya bisa didapat dengan cara yang menyenangkan. Lu harus senang berangkatnya. Ya, lu jangan senang pas kerjanya, lu harus senang berangkatnya. Lu harus senang pas naik angkotnya. Lu harus senang pas kena debunya, kena macetnya. Lu harus bahagia ketika hujan berangkat ke kantor. Lu jangan pas di ruangan AC-nya aja senang. Ketika AC mati lu juga harus senang juga rasanya seperti apa dan segala macam. Itu yang bisa akhirnya gue ceritain. Di musik juga sama, di kreatif juga sama, Cik. Itu buat apa ya, orang-orang yang ada di yang lebih baru ya, yang lebih baru. Nah, buat kita yang udah pada tua tuh, gue ngerasa kan juga kita tuh selalu ngerasa kita mendobrak sesuatu yang udah mapan ya di zaman kita. Misalnya lo dengan berkaraoke, sesuatu yang udah mapan, karaoke di ruangan, tapi lo dobrak dengan bisa di publik. Jadi kita juga harus siap satu saat bahwa ke status quo kita tuh akan ada yang ngedobrak dan kita nggak bisa musuhin pendobrak itu gitu. Karena yang Cing tadi cerita, ini kita nggak lagi kompetisi, Cing. Karena kalau kondisi kompetisi jelas ada pemenangnya. Misalnya ada yang iri bahwa gue band terkenal loh dulu. Anjir, masa gue dikalahin sama band yang lagu jelek gini. Fenomena itu kan kita kesadarin ketika lo tahu bahwa bukan ngalah ya, Cing. Pokoknya please jangan kompetisi aja. Lu nggak boleh bilang lu kalah, lu nggak boleh bilang lu lebih superior, lu ngelawan mereka. Cing, bagi minum dikit. Boleh. Minum lo, Mak, nih. Dikit, ngumpet. Bawa aja sih itu. Jangan dikit aja. Dia tuh di kaum superior ini, di pola pikir superior ini, yang terjadi itu, Cing.
merasa bahwa anjrot gue dikalahin sama anak yang humornya nggak lucu-lucu banget buat si komik misalnya. Iya. Anjrot gue musikalitas gue yang super keren ini dikalahin sama musik cemen kayak gini. Iya betul. Lo lagi kompetisi, padahal sama-sama menghibur. Dia mendapatkan satu segmentasi pasar selera yang berbeda sama skill yang lo punya dan segala macam. Kolaborasi juga salah sebenarnya, Cing. Bukan kolaborasi, lo lagi nggak sedang melakukan pola surviving. Hidup itu kan bukan survive, King. Ngapain kalau bukan bertahan Kan hidup? kan lu kan nggak disuruh sama Tuhan lu untuk bertahan hidup di dunia ini. Gue nggak yakin lu disuruh bertahan hidup, Cing. Karena lu bakal dimatiin nih. Lu bakal, jadi lu nggak mungkin bertahan hidup karena lu bakal dimatiin. Iya, lo harus menjalani hidup aja kalau gitu. Iya, lu harus menjalani. Tapi kan bukan survive. Iya. Bukan survivor. Lu lagi nggak disuruh untuk bertahan hidup. Yang disuruh bertahan hidup tuh nggak ada, Cing. Domba juga nggak, semut lagi nggak di. Orang ujungnya akan mati juga sih ya. Kucing gitu ya, kucing. Ini bertahan hidup kagak. Ini pola yang harus lu jalanin aja ketika kucing kehujanan. Sebenarnya kondisinya ya, cuma ada rasa belas kasihan di sana, ada muncul rasa perasaan. Tapi lu sama sekali nggak diajarkan untuk bertahan hidup di muka bumi ini. Lu lagi diajarkan untuk menikmati hidup, menjalani. Ada banyak caranya mendekati, walaupun itu di kondisi pendekatan diri dengan Tuhan, pendekatan diri dengan misalnya hal-hal yang berbau hiburan, pengabdian gitu ya, pengabdian, ada segala macam. Mengabdi pun dalam kondisi bukan survive gitu. Mengabdi dalam kondisi rasa sayang kita terhadap pemimpin, rasa sayang kita terhadap apa dan segala macam. Kalau itu dijalanin, gue rasa akan kegeser semua sih, Cing. Tapi kan dunia yang sesempurna itu nggak mungkin terjadi ketika yang harus dilawan masalah dogma yang sudah cukup lama, orang tua nyuruh kita untuk jadi orang kaya lo. Gua nggak, lu ketika kaya, nyokapnya meninggal sedih banget, padahal lu diajarin untuk beliin mama mobil. Kita pas kaya, nyokapnya udah nggak ada misalnya, aja ada rasa. Ya kayak gitu kan juga dogmatis, ngelawan kayak gitu sih, Cing, yang agak ribet ya kayak gitu. Iya. Udah berapa SKS ini, Man, kita dalam menjalani hidup ini. Iya, gokil ya. Om Leo berfilosofi ini kocak ini bener-bener. Tapi, jadi nggak lucu, Cing. Ini nggak apa-apa dong. Geng, maaf ya, lucu apa-apa. Ya. Yang lucu kan orang-orang itu. Itu geblek tuh dia. Gue nonton. Tapi lucu doang nggak jadi duit. Ini ya, orang lucu. Gue diceritain. Ilmu lawak, Cing. Ilmu lawak. Ini keren banget. Kemarin ada cerita ke gue ilmu lawak. Gue nggak cerita. Ada yang gue nonton. Ada tuh dia menceritakan tentang ilmu lawak. Zamannya Andy Kaufman segala macam. Bahwa humor ketika dipikirkan, lo akan bertemu dengan satu fenomena bahwa humor itu tidak akan berlangsung lama. Ketika habis ditonton, misalnya film lucu banget gitu ya, tapi di filmnya di set, lawaknya semuanya sudah by script dan segala macam. Itu cuma bisa dinikmati saat itu saja. Lawak itu akan terhenti karena humor itu berlangsung dilakukan oleh orang yang tidak tahu bahwa ini lucu, diadaptasi sama orang yang ngerasa bahwa itu lucu. Contoh lukisan truk misalnya, Cing, yang ngegambar nggak ngerasa gambarnya lucu gitu. Misalnya dia ngegambar dengan bahwa skill yang dia miliki, seperti itu. Dia itu kemudian orang yang punya selera humor yang lihat ini. The real humor adalah itu katanya. Di keilmuan humor. Jadi ketika di Bicep, contoh ada satu buku isinya lawakan-lawakan modern, lawakan terkini, tren lawakan tahun ini. Diceritain. Dia saat itu ketika baca, dia akan tertawa terpingkal-pingkal. Besoknya ketika dia ulangi, dia membaca ulang, itu bukan humor katanya. Itu by konteks, itu adalah bagaimana sebuah sistem entertain mempengaruhi rasa humor orang, selera humor orang. Tapi the real humor, lawakan yang sesungguhnya terjadi di umat manusia adalah ketika sesuatu dilakukan sama orang kepleset di tengah jalan, disorot kamera, gubrak jatuh, dianya sedih, dia nggak ngerasa itu lucu, orang yang melihat itu humor itu terjadi di level itu. Jadi jangan sekali-kali berharap bahwa akan terjadi ekonomi di sana dari si pelaku, dari si yang nonton, dari yang memviralkan. Karena andaikan terjadi ekonominya akan berhenti saat itu juga. Ekonominya nggak bakal berlangsung everlasting. Andy Kaufman bilang seperti itu di tahun berapa itu? 80-an kali ya film. Iya. Film itu. Berarti pada pinter-pinter sebenarnya. Udah ada ilmunya, Cing. Cuma
udah ada ilmunya, cuma kadang-kadang orang sering salah tafsir ya. Kayak misalnya, gue viral saat ini, lucu banget. Berani bertaruh bahwa ketika dia akan melakukan viral yang kedua, dia akan berpikir gimana ya caranya lucu. Saat itu dia lagi nggak melakukan pola humor. Saat itu lagi berpikir bagaimana untuk keberlangsungan sebuah pola yang tadi mungkin cuma saat aja, saat. Dan bisa everlasting. Banyak yang tertipu juga sama itu ya berarti ya. Maksudnya gue pengen viral, kadang-kadang udah merelakan hal-hal yang dia punya untuk untuk terjun di dunia itu, akhirnya ketipu juga. Ilmunya, tapi itu ilmunya sahih sih. Maksud gue ilmu humor itu sahih. Iya. Dilakukan sama orang yang tidak tahu itu lucu, diterima sama orang yang nganggap itu sebuah lucu. Misalnya humor yang terjadi di sebuah tulisan aja. Ada seorang bapak lagi ketemu istrinya gini, atau jadi dialog lucu lah sama istrinya. Saat itu nggak lucu. Dilihat sama orang ketiga sebagai sebuah yang menggelitik, disampaikan, dipaparkan luas kepada dunia. Itulah lingkup ekosistem humor yang sesungguhnya sedang terjadi. Iya. Jadi ketika itu dibikin terus-menerus gitu ya, diadaptasi. Misalnya DKI bisa, buktinya Warkop DKI bisa. Warkop DKI mempelajari itu secara terus-menerus. Dia mencari lagi humor-humor baru, kelucuan-kelucuan berdasarkan sudut pandang orang yang melihat. Tapi ketika jadi pelaku, kesulitan utamanya adalah nggak bisa dilakukan sama orang yang sudah tahu bahwa itu lucu. Iya. Keren. Om Leo, terima kasih. Cing, kebanyakan ya? Sorry ya? Aman, malah kurang. Cing, gue bangga banget Cing di New York. Tuh Cing, dulu pas lu udah ngiming-ngimingin gue pas di tahun 2000. Ngiming-ngimingin? Iya. Yang di Vindes? Ajak di Vindes. Om Leo ikut dong. Bukan dari lu tapi dari siapa yang ngajak? Iya. Om Leo ikut dong ke lu. Udah dari dulu. Di Halim tapi waktu itu. Di Halim? Kok Halim? Soleh cerita ke gue, lu cerita Halim. Iya. Pesawat apa? Iya, pesawat. Halim 9 bulan. Iya itu. Iya, gue sering lagi ngomongin. Cuman baru terjadi sekarang ini. Gak lucu lagi, Cing. Hah? Gak lucu lagi. Orang gue bilang kemarin gue ngomong fisika kuantum, lucu apaan gitu ya. Om Leo, terima kasih. Mudah-mudahan berkah terus, sehat terus. Makin banyak manfaatnya Cing, buat amin. orang-orang. Terus. Sukses ya nonton apa Cing? Channel ambil Wawan Canda. Nah ya, mudah-mudahan makin banyak manfaatnya, makin banyak yang suka juga. Amin, Cing. Makin banyak orang yang terhibur. Amin. Oke lah kalau begitu. Sampai ketemu lagi Cing, di Wawan Canda dengan tamu-tamu berikutnya.